Ya, welcome back on Science Connect channel teman-teman. Jadi masih di series Golang and Advance ya. Gue masih pengen bahas salah satu materi di data structure tree ya. Sebelumnya kita udah belajar tentang DFS algorithm, depth first search ya. Jadi gimana caranya kita bisa traversing the tree, visit exactly once ke setiap node di dalam tree gitu ya. Jadi kalau di DFS kan kita fokus ke bawah dulu gitu ya. Jadi 10, 5, 2, nah urutannya nanti bisa atas kiri kanan ya, bisa kiri atas kanan atau kiri kanan atas, itu bebas gitu, atau ke kanan dulu juga bisa ya. Silakan teman-teman cek dulu video gue tentang DFS ya, ada di linknya, ada di atas ini. Nah materi yang pengen gue sampaikan sekarang adalah BFS teman-teman. Jadi sama ya, cara untuk traverse the tree, cara untuk visiting all the node exactly once in the tree ya. Cuma sekarang kita fokus ke level ordering, jadi 10, 5, 20, 2, 15, 21. Jadi fokusnya pada height ya. Nah sebenarnya ini gue udah jelasin di bagian binary tree ya, tapi pengen gue coba tekankan lagi di sini step by stepnya gimana cara kita bisa bikin BFS algorithm ya. Oke, kita langsung aja teman-teman. Nah jangan lupa untuk BFS itu kita perlu satu data struktur lagi ya untuk nampung node mana yang berikutnya akan di print gitu ya, yaitu data struktur queue. Ya, silakan teman-teman yang belum mengerti tentang implementasi queue ya, ada dua ya, ada standar queue dan circular buffer. Nah ini gue pakai circular buffer ya. Nah teman-teman yang belum nonton silakan cek videonya di atas ini ya. Bagi teman-teman yang bingung juga gitu ya, ini ini apa nih bang, ada T begini gitu ya, T any gitu ya. Nah ini disebut sebagai generic types teman-teman. Bagi teman-teman yang belum lihat materi gue tentang generic types juga, silahkan lihat juga di linknya di atas ini ya. Karena itu semua penting untuk bisa ngerti apa yang mau gue buat sekarang. Oke, sekarang kita pengen bikin BFS-nya ya. Oke, kita bikin dulu func bst BFS saja ya biar gampang ya. Kita akan mulai BFS dari root, berarti b.root.bfs. Oke, nah sekarang metode BFS-nya kita lempar ke node ya tadi ya. Nah ini. Nah sekarang kita bikin implementasi BFS di struct node-nya ya. Jadi func and node BFS ya, breadth first search. Oke, ini root-nya gue copy dulu. Berarti root and. Nah sekarang kita bikin sebuah queue teman-teman buat bikin list antrian ya, list antrian yang akan di print berikutnya setelah si root di print gitu ya. Jadi kita bikin dulu queue-nya teman-teman, queue sama dengan new queue gitu ya, type-nya adalah address node gitu ya, capacity-nya 10 aja. Oke. Nah di sini menarik teman-teman, kita harus, ini kan queue-nya by default kosong dulu ya kan, ya kan. Nah elemen yang akan pertama kali di print adalah si root kan, pasti kan. Ya udah kalau gitu kita anggap aja root itu kita masukin ke dalam queue dulu, ke dalam antrian dulu gitu ya. Ya udah tinggal queue.push root. Ya, paham ya? Nah, terus kita looping teman-teman for ya selama queue length-nya itu enggak sama dengan 0, ya maksudnya adalah antrian yang masih ada, antrian yang harus di print itu masih ada, ya udah. Kalau gitu print ya, printnya yang mana? Ya berarti kita pop dulu kan, elemen atau target misalkan. Target yang mau di print gitu ya adalah queue.pop. Ya, jadi di sini masukin antrian pertama root gitu ya, terus di sini target kita ambil dulu pop gitu ya, kita keluarin antrian pertama, antrian yang berikutnya gitu ya. Nah, setelah kita dapat antriannya udah from println target file ya. Kita kan pengen nge-print doang ya. Kalau misalkan teman-teman punya functions untuk ngeproses something secara level order ya tinggal masukin aja di sini gitu ya, suatu functionsnya ya. Jadi tinggal dilempar ke sini pakai si node target, node yang akan di print. Oke. Nah setelah kita print gitu ya si antrian yang kita ambil tadi, kita validasi teman-teman. Kita kan pengen level ordering ya. Jadi setelah atasnya di print, kirinya di print, terus kanannya di print gitu kan. Ya udah kalau gitu, if elemen atau target gitu ya, target dot left-nya nggak nil, ya. Kalau nggak nil berarti ada nih si kirinya gitu ya. Udah kalau gitu kita push ke dalam antrian gitu. Paham ya? Target dot left. Begitu pula yang kanan teman-teman. Ya, if target dot right enggak sama dengan nil, artinya ada nih di kanannya gitu ya. Ya udah queue dot push target dot right. Paham ya? Terus bang, kapan ini akan berakhir? Ya ketika nanti dia nggak punya left lagi, nggak punya right lagi, ya kan? Dia nggak akan nge-push ke antrian kan? Berarti antriannya nggak akan nambah dong pada saat itu ya, pada saat kiri dan kanannya nggak ada. Ya udah selesai berarti gitu. Nanti berkurang, di print berkurang gitu ya. Ya udah
setelah nggak ada kanan kirinya, setelah nggak punya anak-anak lagi, udah selesai loopingnya gitu ya. Paham ya? Oke, implementasi BFS udah jadi, kita cobain teman-teman. Nah ini kita lihat dulu tree-nya ya. Berarti kalau BFS keinginan kita adalah ngeprint 10, 5, 20, 2, 15, 21 ya kan? Level order kan? Ya, jadi print dulu root-nya gitu ya, 10 print. Setelah itu lihat apakah left-nya ada nil atau enggak gitu ya. Nah, kebetulan ini ada gitu kan. Berarti left-nya ada, berarti 5 push berikutnya. Terus cek lagi kanannya ada enggak? Oh, ada gitu ya, 20 push juga ke antrian. Terus ke looping berikutnya, queue length-nya kan sekarang jadi ada 2 ya. Sekarang di antriannya ada 5 dan 20. 10 udah enggak ada karena udah selesai ya kan. Udah di pop tadi kan. Ya kan. Sekarang yang 5 dulu tadi kan, yang masuk adalah yang kiri dulu, yang 5 dulu. Ya udah kalau gitu 5 print. Setelah itu cek kirinya ada atau enggak gitu kan. Oh ada nih 2 masukin ke antrian lagi. Ya. Kanannya ada enggak? Oh enggak ada, ya udah skip. Oke. Antrian berikutnya sekarang 20 ya kan? 20 print. Ya udah, print 20 selesai. Di pop gitu ya. Berikutnya cek nih di kiri 20 ada enggak? Ada 15 ya kan? 15 masukin antrian. Oke, terus cek kanannya 21. Oh, ada nih, enggak nil gitu ya. Masukin antrian. Oke. Berikutnya, antrian berikutnya setelah 20 kan 2 ya, yang dari left-nya si 5 ini kan, 2. Ya udah, 2 print. Oke, print 2. Cek nih kiri kanannya, oh udah nggak ada, ya udah selesai, nggak usah ditambahin ke queue gitu kan. Antrian berikutnya 15 sama, 21 juga sama. Berarti hasil printnya adalah 10, 5, 20, 2, 15, 21. Ya. Sekarang kita coba teman-teman, BFS. Kita lihat. Ups, sorry. Doran titik ya, karena ada queue. Nah, lihat. 10, 5, 20, 2, 15, 21. Exactly sama ya. 10, 5, 20, 2, 15, 21. Jadi caranya gitu ya. Jadi untuk kasus level ordering kita perlu data struktur tambahan yaitu queue untuk memuat antrian dari anak-anaknya gitu ya. Jadi setelah 10, yang mana yang di print? Ya udah anak-anaknya 10 dulu ya kan, 5 dan 20. Setelah itu print 5, nah, 5 punya anak-anak nggak? Punya nih 2 gitu ya. Ya udah 2 masukin lagi ke antrian lagi. Nah itu untuk nampung si antriannya, si data struktur queue itu. Oke, paham ya? Itu untuk algoritma BFS teman-teman.